Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemal Takinan Taufik. Saya mahasiswa Percubuana Warung Bunjet semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan strategi global di perusahaan Adidas. Adidas AG, juga dikenal sebagai Adidas, adalah sebuah perusahaan sepatu di Jerman. Perusahaan ini dinamakan atas nama pendirinya, Adolf Dassler, yang mulai memproduksi sepatu pada tahun 1920-an di Herzogenaurach, dekat Nuremberg. Rancangan baju dan sepatu perusahaan ini biasanya termasuk 3 strip paralel dengan warna yang sama, dan motif yang sama digunakan sebagai logo resmi Adidas. Adidas adalah perusahaan pakaian olahraga terbesar di Eropa dan kedua terbesar di dunia setelah Nike. Rudolf Dassler, adik-adik, mendirikan perusahaan saingan Puma pada tahun 2005, tepatnya di bulan Agustus. Adidas mengakui sisi rivalnya Reebok dalam upaya memperketat persaingan dengan Nike. Selama 68 tahun lamanya, grup Adidas telah menjadi bagian dari dunia olahraga di setiap bidangnya dengan menawarkan sepatu, pakaian, serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga yang bernilai seni pada setiap produknya. Pakaian serta beragam aksesoris perlengkapan olahraga menguasai di bidang industri produk olahraga dan menawarkan portofolio yang begitu luas dari segi produk di seluruh dunia. Strategi grup Adidas sangatlah simpel, memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasikan posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivitas perusahaan dan lebih dari 150 cabang dipantau langsung oleh pimpinan grup di Herzogenaurach, Jerman. Tertanggal 31 Desember 2009, grup Adidas tercatat mempekerjakan sebanyak 38.982 orang selama setahun penuh. Juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Adidas adalah sebuah singkatan dari All Day I Dream About Sport, atau tiap hari aku bermimpi tentang olahraga. Pendapat ini disetujui oleh banyak orang, mengingat bila tiap huruf pertama dari kata yang terkandung dalam kalimat lalu diambil akan membentuk kata Adidas, dan juga maknanya sangat mendukung dalam semangat berolahraga. Adidas mempunyai visi merek spesialis berbagai peralatan olahraga. Misinya menjadi merek peralatan olahraga nomor 1 di dunia dengan portofolio produk yang unik dari sport apparel untuk profesional olahraga hingga fashion premium sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen dan memperlebar jangkauan pasar dari berbagai sisi. Adidas SWOT Analysis Strength, posisi finansial yang baik. Hal ini dibuktikan melalui nilai kontrak yang diberikan Adidas kepada Liverpool sebesar 25 juta pound sterling, sedangkan Nike hanya memberikan kontrak sebesar 23,5 juta pound sterling kepada Manchester United. Annual revenue yang diperoleh Adidas di tahun 2009 adalah 10,30 miliar euro dan 508 juta euro sebagai operating income. Mereka dengan kontrol total 245 juta euro sebagai keuntungan bersih dari Adidas. Strategi marketingnya efektif. Adidas menggunakan berbagai konsep yang membuat menjadi ikon aparel olahraga. Misalnya, menggunakan konsep trefoil logo yang memiliki makna semangat Olimpiade. Hal ini seketika membuat Adidas menjadi sepatu resmi yang digunakan pada event Olimpiade di seluruh dunia. Adidas juga memiliki berbagai kontrak dengan banyak klub-klub olahraga, mulai dari rugby hingga sepak bola. Adidas juga menggait banyak bintang olahraga untuk menjadi brand ambassador-nya. Selain bintang olahraga, Adidas juga menggait selebriti dunia yang di kalangan anak muda sangat terkenal, seperti Katy Perry. Adidas juga bekerja sama dengan Headphone
Sennheiser dengan membuat headphone dengan rancangan Adidas. Adidas juga memiliki kontrak 11 tahun untuk menjadi apparel provider seluruh klub NBA. Kemudian, mereknya yang kuat. Karena sudah terbentuk dari tahun 1920, menjadikan merek Adidas sangat melekat di benak masyarakat dunia. Setelah itu, International Operation What? Adidas memiliki tim manajemen dengan 39.000 ahli manajerial bekerja di seluruh dunia. Kemudian, rantai distribusinya pun kuat. Outlet Adidas sudah tersebar di seluruh dunia dan juga tersebar di berbagai department store yang terkemuka. Kemudian analisis struktur industri di Adidas. Pertama, rival. Rival terbesar Adidas adalah Nike, di mana Nike mengontrol lebih dari 33% pasar global untuk sepatu olahraga. Nike berada di posisi atas. Adidas sendiri memiliki rival lain yang lebih kecil di Amerika Serikat dan Eropa, termasuk Puma, Asics, dan New Balance. Di Republik Rakyat Cina, Adidas menghadapi lawan yaitu Li-Ning, sepatu olahraga asal negara tersebut. Semua perusahaan ini berusaha untuk merebut pasar dari Adidas. Namun, dengan strategi yang fokus, Adidas dapat masih menyisihkan lawan-lawannya. Kemudian, substitution. Produk substitusi dari Adidas sendiri datang dari perusahaan lawannya seperti Nike, Puma, Asics, dan New Balance. Perbandingan harga di antara perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlalu besar, dan konsumen dapat dengan mudah berpindah produk dari satu merek ke merek yang lain. Sepatu olahraga sendiri masih tergolong sebagai produk yang premium. Oleh karena itu, konsumen masih yakin untuk membeli dengan harga mahal, dengan harapan mendapatkan produk berkualitas tinggi, tahan lama, kuat, dan dapat digunakan segala kondisi. Analisis alternatif strategi yang dilakukan Adidas. Ada strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi concentrate. Adidas melakukan diversifikasi concentrate dengan mengeluarkan produk-produk yang masih ada kaitannya dengan sport, seperti produk eyewear, di mana produk eyewear ini dirancang khusus untuk mendukung kegiatan berolahraga tertentu. Namun Adidas juga mendukung fashion dan lifestyle yang diusung oleh Adidas Original. Kemudian ada strategi integrasi. Strategi integrasi horizontal. Untuk mengembangkan produknya, Adidas telah melakukan integrasi horizontal dengan perusahaan-perusahaan lain dalam industri sejenisnya. Pada tahun 1997, Adidas berintegrasi dengan Solomon Group selaku produsen Sky dan TaylorMade Golf, yaitu peralatan golf, sehingga Adidas mampu bersaing dengan Nike Golf. Namun Adidas menjual partner company-nya Solomon Group ini pada tahun 2005 dan TaylorMade Golf tetap menjadi milik Adidas. Pada tahun yang sama, Adidas melakukan pembelian rival dari Inggris, yaitu Reebok, seharga 3,8 miliar US dollar. Hal ini dilakukan Adidas untuk dapat bersaing dengan Nike di pasar global. Strategi disintegrasi. Untuk dapat tetap fokus terhadap pasar utamanya, Adidas melakukan disintegrasi terhadap salah satu anak perusahaan, yaitu Salomon Group pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan pada sekitar tahun 2005 itu terdapat permintaan yang sangat-sangat tinggi terhadap produk-produk ski yang merupakan produk keluaran Salomon Group Adidas. Adidas sendiri seperti tidak mau lalai terhadap fokus utama perusahaannya, yaitu memproduksi sport apparel, hingga Adidas pun melepas Salomon Group dengan harga 485 miliar US dollar. Kemudian ada strategi intensif pengembangan pasar. Adidas terus melakukan berbagai
pengembangan jenis-jenis produk olahraga untuk memperluas pasarnya, seperti mengembangkan Adidas original, yaitu fashion apparel, Adidas Golf, Adidas Everywhere, dan lain-lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang lebih banyak dengan variasi produk yang diluncurkan. Pengembangan produk. Pada produk-produk tertentu seperti sepatu, Adidas melakukan berbagai inovasi baik dari segi teknologi hingga dari segi bahan. Pengembangan ini dilakukan oleh Adidas untuk memenuhi tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat sendiri terhadap teknologi dan kenyamanan penggunaan apparel. Seperti contoh, teknologi Climacool yang ditanamkan Adidas pada sepatu sepak bola yang mendukung ventilasi udara pada bagian sepatu keluar untuk membuat pemakai sepatu itu menjadi lebih nyaman karena kaki jadi terasa lebih adem. Opportunis. Adanya inovasi teknologi. Penggunaan material untuk pembuatan sepatu Adidas tidak lagi digunakan kulit kanguru. Selain itu, Adidas juga berinovasi menunjukkan headphone DJ yang bersama dengan Sennheiser. Terus, Adidas berani memasuki pasar baru. Adidas terus memperluas pasarnya dan mulai dari ekspansi lini produk seperti elektronik, fashion apparel, dan lain-lain. Memperluas basis konsumen, Adidas juga terus melakukan ekspansi dengan membuka gerai-gerai berbagai toko di berbagai wilayah seluruh dunia. Kemudian memperbanyak lini dan servis produk. Adidas menambahkan fitur-fitur yang dapat memuaskan pelanggan dengan servis yang diberikan oleh perusahaan. Ini adalah contoh teknologi yang digunakan oleh Adidas di dalam sepatunya. Ada Climacool di situ yang membuat sepatu lebih terasa adem. Kemudian penetrasi pasar. Penetrasi pasar yang digunakan oleh Adidas adalah membuka retail store pada berbagai wilayah di seluruh dunia sehingga mempermudah masyarakat untuk memperoleh dan mengenali produk-produk Adidas. Kemudian ada strategi kooperatif, diantaranya joint venture. Strategi joint venture yang dilakukan oleh Adidas adalah peluncuran joint venture lini dengan fashion designer terkemuka di Inggris yaitu Stella McCartney dengan lini produk sport performance khususnya wanita yang disebut dengan Adidas by Stella McCartney pada September 2004. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.